Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Hidayat dari kelas G Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tugas matematika dengan judul penjumlahan pecahan dengan dosen pengampu Astriana Landita, Esmat, MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan, yaitu penjumlahan pecahan. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama, yang berasal dari bahasa Latin fractio, berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari A per B, di mana bilangan A per B, A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, penjumlahan pecahan terdiri juga menjadi 3 bagian, yaitu penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, dan penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian yang utuh. Nah, sini contohnya begini. Apabila kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama, sehingga masing-masing akan memperoleh seperempat bagian dari apel tersebut. Di sini penjumlahan pecahan biasa terdiri dari 2 juga, yaitu penjumlahan pecahan yang penyebut sama dan penjumlahan pecahan penyebut yang berbeda. Penjumlahan pecahan yang penyebut sama. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebut sama sangat mudah, yaitu hanya cukup menjumlahkan angka yang di atas atau biasa disebut dengan pembilang, tanpa harus mencari KPK dari angka penyebut, karena angka penyebutnya sudah sama, jadi tinggal hanya menjumlahkan angka yang di atas. Nah, selanjutnya kita beralih ke penjumlahan pecahan yang penyebut berbeda. Akan tetapi, untuk menjumlahkan pecahan yang kedua penyebutnya berbeda, harus mengubah ataupun menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tercantum jelas. Jadi terlebih dahulu kita harus mencari terlebih dahulu pecahan itu agar penyebutnya menjadi sama, yaitu dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut itu. Langkah keduanya yaitu bila penyebutnya dikalikan dengan bilangan, maka pembilangnya pun harus dikalikan juga. Nah, contohnya begini. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, di sini kan penyebutnya masih berbeda, jadi kita harus mencari penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 angka tersebut. KPK dari kedua angka tersebut yaitu dari angka 2 dan 3, yaitu 6. Contohnya begini. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, sini kan angka penyebutnya masih berbeda. Jadi kita harus mencari KPK dari kedua angka tersebut ini. KPK dari 2 angka tersebut ini yaitu 6. Nah, setelah kita mendapatkan penyebutnya dengan cara menggunakan KPK, yaitu kita langsung kan membagikan dengan angka ini, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil yang ini, kita langsung menjumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 6. 5 per 6. Nah, selanjutnya kita beralih ke penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran ialah perpaduan antara bilangan asli dan bilangan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan bulat yang berdampingan dengan pecahan, misalnya 5 per 2. Contoh, 1 per 2 ditambah 2 3 per 4. Nah, tipsnya untuk
Tipsnya untuk mengerjakan soal ini yaitu dengan cara ubah dahulu bilangan pecahan campuran jadi bilangan pecahan biasa. Kedua, yaitu kemudian ubah penyebutnya agar sama dengan menggunakan KPK seperti contoh yang di atas tadi dari kedua penyebut tersebut. Nah, selanjutnya jumlahkan kedua pecahan, hasilnya lalu disederhanakan kembali menjadi pecahan campuran. Selanjutnya, operasi hitung pecahan desimal. Penjumlahan bilangan desimal hampir seperti penjumlahan bilangan bulat biasa. Yang harus dilakukan hanyalah menjejerkan tanda desimal atau tanda koma, serta memastikan tanda desimal juga dituliskan pada bilangan hasil penjumlahan. Tips untuk mengerjakan soal bilangan desimal yaitu jika mendapatkan angka 0 di sebelah kanan tanda desimal sebagai angka terakhir pada bilangan jawaban, angka 0 tersebut dapat dihilangkan. Misalnya 31,00 sama dengan 31. Namun, jangan menghilangkan angka 0 di sebelah kiri atau tanda desimal. Contoh 400,54. Di antara tanda desimal dan sebuah angka 0,002 atau di antara angka 304,102. Kedua, Anda dapat menjumlahkan bilangan desimal sebanyak-banyaknya dalam satu soal. Tuliskan saja semua bilangan dalam satu tumpukan tinggi secara vertikal dengan semua tanda desimal diposisikan sejajar. Nah, itulah hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.